Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Yang dikatakan orang yang bangkrut di antara kami adalah dia yang sudah tidak lagi punya harta. Dia sudah tidak lagi punya modal. Habis seluruh hartanya. Itulah orang yang bangkrut. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebagai masyarakat yang bergerak di dunia bisnis, tijarah, perdagangan, ketika ditanya tentang bangkrut, dalam konsep mereka, dalam mindset mereka adalah orang yang betul-betul sudah pailit, habis hartanya, dan itu wajar. Tetapi Nabi kemudian memberi perspektif yang berbeda. Faqala, Nabi bersabda, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa syiyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah dari umatku, adalah nanti dia datang pada hari kiamat, datang kepada Allah dengan membawa banyak pahala. Dia bawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, ditambah pahala yang lain, hajinya, infak sedekahnya, begitu banyak pahalanya. Dan dia yakin masuk surga. Tapi tiba-tiba ada orang yang menggugat, ya Allah, orang ini ketika di dunia pernah menfitnah saya, ya Allah. Maka di hadapan aku menuntut keadilan. Ketika diklarifikasi dia mengaku pernah menfitnahnya, maka diambillah pahalanya, diberikan pada orang yang dia fitnah. Ketika orang ini pergi, datang yang lain juga mengadu kepada Allah, ya Allah, orang ini pernah memarahi saya di depan orang banyak, padahal saya tidak berbuat apa-apa. Maklum saya, ya Allah. Ketika diklarifikasi, orang ini mengaku karena tidak mungkin dia akan mengingkarinya. Diambillah pahalanya, diberikan pada orang yang dia caci maki, dia marahi dan semacamnya. Datang yang lain juga mengadu kepada Allah, difitnah, hartanya dirampas dan semacamnya. Begitu banyak yang mengadu, sehingga seluruh pahalanya yang awalnya banyak habis, diberikan pada orang-orang yang dia pernah fitnah, pernah dia dolimi, diambil haknya.
Begitu sudah habis pahalanya, masih datang yang lain mengadu kepada Allah. Oleh karena pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dia sakiti, dia fitnah, diambil oleh Allah dan dibebankan pada orang yang awalnya pahalanya banyak. Akhirnya dia bangkrut, bukan masuk surga tapi justru masuk ke neraka. Yang awalnya pahalanya banyak, akhirnya habis untuk nombokin orang-orang yang pernah dia fitnah dan semacamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis ini kelihatannya sederhana, tapi sungguh memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Pertama, jangan dulu terlalu bangga dengan amal-amal virtual kita dengan Allah. Ibadah kita secara vertikal dengan Allah. Jangan terlalu bangga dengan sholat kita. Jangan terlalu bangga dengan tahajud kita, bacaan Al-Quran kita, infak kita. Kalau ternyata hubungan kita dengan tetangga masih belum beres. Kalau ternyata hubungan kita dengan sesama masih belum clear. Jangan banggakan ibadah mahdoh kita kalau ibadah sosial kita ternyata bermasalah. Dengan istri suka menyakiti, dengan anak suka memukul, dengan tetangga tidak akur dan semacamnya. Jangan-jangan ini menjadi batu sandungan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita introspeksi. Apakah selama ini kita lebih banyak menyenangkan orang lain atau justru menyusahkan orang lain? Apakah selama ini sikap kita lebih banyak menyenangkan orang atau menyakiti orang lain? Maka mari kita kalkulasi. Karena jangan-jangan menjadi batu sandungan, walaupun amal kita banyak, ibadah mahdoh kita hebat, tahajud kita tiap malam, tapi kalau ibadah sosial kita tidak bagus, jangan-jangan ini malah menjadi bumerang buat kita. Maka menarik ketika sahabat menginformasikan kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat, ya Rasul, si fulana ini ahli ibadah, keren. Kalau malam selalu sholat tahajud, dan kalau siang dia selalu berpuasa. Kata Nabi, hiya min ahlil jannah, dia termasuk ahli sorga. Tapi ya Rasul, perbuatannya suka menyakiti orang lain. Lisannya sangat tajam, menyakiti tetangganya. Banyak orang terluka dengan kata-katanya. Nabi langsung mengatakan, hiya min ahlin nar. Kalau begitu dia adalah ahli neraka. Begitu cepatnya Nabi merubah. Dari yang awalnya ahli sorga karena banyak ibadahnya, tahajudnya luar biasa, sering puasa, tapi tiba-tiba bergeser menjadi ahli neraka gara-gara suka menyakiti orang lain, tetangganya dan teman-temannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini adalah hari-hari pemilu, hari-hari kampanye. Mari kita jaga agar selalu kondusif. Mari kita dukung jago kita masing-masing dengan elegan. Silakan posting, silakan share ide-ide kreatif dari jago-jago kita. Silakan sebanyak-banyaknya untuk mendukung jago kita. Tapi jangan coba-coba nge-share apapun dari lawan-lawannya yang berbau fitnah, yang berbau hoax, ghibah dan lain-lain. Karena begitu kita nge-share, kalau itu fitnah, bohong, artinya kita menyetujui. Dan jangan-jangan ini menjadi sandungan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Nabi pernah menyatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, falyakul khairan, hendaknya kalau berbicara yang baik-baik saja, yang ada manfaatnya. Kalau tidak bisa, maka diam itu jauh lebih hebat daripada banyak bicara tapi banyak salahnya.
Bapak-bapak dan saudara-saudara, betapa seringnya kita tidak mengontrol kata-kata kita, sehingga tanpa sadar kita melukai orang lain dengan lidah kita. Dan ini jangan-jangan lagi-lagi menjadi sandungan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, pernah dicemooh. Yang pencemooh bukan orang lain, tapi para pendukungnya sendiri. Ketika terjadi konflik, Sayyidina Ali digulingkan oleh Muawiyah. Maka setelah itu khutbah Jumat isinya adalah provokatif, fitnah dan semacamnya. Dibully keluarga Sayyidina Ali di mana-mana. Maka para pendukungnya minta kepada Sayyidina Hasan, wahai Imam Hasan, Anda ini dibully keluarganya kok diam terus. Padahal Anda orangnya sangat cerdas, putra Sayyidina Ali yang luar biasa pandainya, dan cucu Rasulullah yang sangat bijak. Kenapa Anda diam? Lawan mereka, jawab mereka. Ini adalah bentuk protes dari para pendukungnya sendiri, terus menerus. Pada akhirnya bapak-bapak dan saudara-saudara, karena Imam Hasan terus di pojokan, akhirnya beliau menjawab, kenapa selama ini beliau banyak diam dan tidak berkomentar. Kata beliau, li'anni wajadtu lisani sayfan in takallamtu fi ghairi faidatin qatalani. Kenapa selama ini saya banyak diam? Karena saya tahu persis lidah itu seperti pedang yang sangat tajam. Kalau saya berbicara tidak ada manfaatnya, qatalani, dia akan membunuh saya. Inilah orang yang bijak. Maka mari hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, setidaknya jangan sakit orang lain dengan kata-kata kita. Kalau kita tidak bisa berperilaku baik dengan tetangga kita, teman-teman kita, setidaknya jangan sakiti mereka dengan perilaku kita dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang muttaqin, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la sahibata wa la walad wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ad-da'i ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa man jadda fi mutaba'atihi wa jatahad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah
ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril Islam wal muslimin waj'al kalimataka hiyal ulya ila yaumiddin واخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة لعلكم ترحمون وتفلحون. الله أكبر.